Nama aku Gina. Aku tinggal di Jakarta ya. Aku kebetulan sempat kuliah di Universitas Daerah Jakarta jurusan manajemen, tapi berhubung COVID ya jadinya berhenti gitu, dan akhirnya memutuskan bisnis deh gitu kan. Gimana caranya kita bisnis, mencari peluang, memanfaatkan ilmu kuliah sebelumnya yang mungkin memang belum selesai tapi sedikit banyak udah kita bisa dapetin, kita coba praktekin ilmu itu. Jadi mulailah aku terinspirasi buat buka coba usaha kopi gitu. Aku pengen tahu namanya kok Tartib apa, terus apa gitu. Terus bagaimana proses waktu, apakah punya izin usaha atau enggak, terus izin usahanya bagaimana prosesnya gitu. Berawal ini nih aku terinspirasi tuh karena dari keluarga aku spiritnya itu harus, hidup itu harus tertib gitu kan. Terus aku bingung kan mencari nama karena zaman sekarang ini kan nama sudah banyak ya yang nama-nama masa kini gitu. Tapi aku pengen balik lagi ke masa dulu, kali ini model-model temanya tuh ke tempo dulu mungkin lebih menarik ya untuk sekarang gitu. Dan lebih timeless gitu, nggak akan termakan habis oleh waktu gitu kan. Kalau cari nama juga nggak apa ya, pikir gitu, wah Tartib nih gitu kan. Akhirnya aku kepikiran lah Tartib Mawara Harja aku bikin. Tapi kalau untuk di logonya memang Tartib aja gitu kan, biar lebih gampang diingat gitu kan. Jadi orang-orang Tartib gitu lebih gampang lah untuk diingat gitu. Terus juga aku biar lebih aman lagi, aku buat juga ininya untuk perizinan gitu kan, perizinan industri rumah tangga. Terus juga lagi proses juga aku halal juga aku lagi proses gitu kan. Jadi aku pengen walaupun kecil-kecilan tapi insya Allah mudah-mudahan sesuai jalannya itu, sesuai namanya ya Tartib gitu. Ada legalitasnya juga, ada apa namanya, semuanya lengkap di dalam ini tuh, semuanya lengkap gitu. Ceritakan waktu proses ngurusnya itu sesulit apa? Dan manfaatnya pas ngurus-ngurus gitu, bukannya nanti malah kejar-kejar pajak atau apa? Ada kekhawatiran di situ nggak? Tapi aku pengen tahu cara proses mengurusnya dan manfaatnya apa. Kalau menurut aku tuh untuk pengurusan perizinan ke pemerintah negara itu menurut aku nggak sulit ya, karena di zaman sekarang itu pemerintah udah membantu kita, memudahkan kita gimana caranya kita tuh biarpun memiliki usaha kecil tapi kita nih legalitasnya tuh punya gitu loh. Terus juga yang aku alamin itu berawal dari PIRT. PIRT itu awal mula aku ngurus dari kecamatan, terus nanti sama dia dibantu. Kebetulan karena domisili aku di Jakarta, jadi aku digabungin ke organisasi namanya Jakpreneur. Nah, manfaat itu pun juga banyak yang aku alamin ya masuk Jakpreneur itu. Kita bisa kumpul dengan orang-orang yang memiliki UMKM yang terdaftar juga PIRT, halal, BPOM, semuanya gitu, yang memang legalitas yang diperluin gitu kan untuk sebuah produk gitu. Nah, terus dari situ pun juga aku banyak bisa ketemu orang-orang baru, belajar, dapat ilmu-ilmu lagi tentang bisnis, tentang ngurus-ngurus hal-hal yang memang harus dibutuhkan gitu kan, tentang sertifikasi, legalitas, gitu-gitulah ya. Nah, terus juga dari situ pun pemerintah juga membuka buat kita seperti acara-acara bazar, terus apa namanya, event-event, terus seminar juga yang nanti kita dapat sertifikasi gitu buat kelengkapan ngurus PIRT. Apa yang kamu ketahui tentang kopi selama kamu tinggal di Jakarta ini? Siapa ya? Lebih ke minuman sehari-hari, terus buat menghilangkan rasa kantuk juga biasanya. Yang aku tahuin juga kan kalau di kantor gitu kan untuk orang-orang kerja, buat nambah-nambah rasa apa ya, biar lebih fresh lagi, nge-refresh gitu. Nah, kalau Gina sendiri ngopi nggak? Ngopi, tapi nggak terlalu yang ini sih, lebih ya udah sesekali, lebih buat untuk sosial gitu. Terus apa yang kamu rasakan kalau misalnya pengen ngopi, terus apa yang dicari dengan setelah ngopi itu? Apa yang didapatkan? Lebih
ngantuk sih, lebih ke ngantuk hilang, terus buat sambil ngobrol juga, oh ya enak gitu. Apa yang sebagian besar orang dicari itu lebih ke kopinya atau ke suasana tempat dia minum kopi? Itu balik lagi sih Om, kalau menurut Gina ya, balik lagi ke individualnya sih, tapi kebanyakan lebih ke tempatnya gitu. Anak-anak zaman sekarang, khusus anak muda tuh lebih kayak ngeliat tempat yang, oh ini tempatnya bagus, estetik, instagramable, yang gitu-gitu, yang bisa mereka upload atau mereka bantu viralin tempat itu gitu sih. Kalau menurut aku kerasa sih kurang ya kalau buat anak sekarang gitu. Mereka lebih ngikutin tren, oh tempat ini lagi rame gitu, ah ngopilah di sini, coba tempat kopi ini gitu. Dan sama harga juga sih Om, kalau tempat kopi khusus anak muda ya, itu juga sih. Menurut kamu dan pendapat teman-temanmu yang kamu kenal, apa sih yang mereka ceritakan tentang kopi itu, ngapain sih? Oh, kayak gitu Ya biasanya ya tentang kehidupan, terus ya gaya hidup mereka gitu, yang kayak sambil ngobrol, minum kopi yuk gitu, sambil ngobrol kita gitu. Dan biasanya jadi ngobrolnya lebih deep gitu kan, lebih dalam lagi ngobrolnya gitu. Biasanya kalau untuk ngobrol-ngobrol bareng cowok-cowok gitu ya, itu lebih mereka sambil buat temen rokok gitu Om, gitu, sambil ngerokok mereka. Oke, sekarang tentang kopi dan bisnis nih bicaranya, apakah skalanya kecil, apakah skalanya gede, aku pengen tahu menurutmu bagaimana Tentang kopi. dan bisnis. Apa yang bisa kamu tangkap dari itu? Banyak nih, kedai kopi, ada yang bangun, ada yang tutup juga. Terus itu apa? Kalau menurutmu apa yang kamu bisa ceritakan? Buat zaman sekarang ya, karena emang kalau menurut aku nih anak-anak zaman sekarang tuh di Indonesia tuh lebih ke bahasanya tuh FOMO gitu loh. Lebih bahasa kayak apa ini yang lagi tren ya mereka ikut gitu. Dan lebih aku perhatiin juga banyak yang lebih suka bosenan gitu, apa yang udah nggak terlalu tren, udahlah kita ganti ke hal yang lain, lebih bosenan lah ya. Kalau menurut aku kopi dan bisnis itu balik lagi sih, dia sanggup gak untuk bertahan terus dari inovasi kopinya, lebih ke rasa kopinya. Kadang juga aku sebagai penikmat kopi juga nggak terlalu yang ngelihat juga gitu loh Om, rasa kopi ini tuh ini gimana, enak gak di tempat ini. Dan beberapa tempat pun juga aku ngerasain kopi-kopi yang emang beda-beda gitu, rasanya menunya sama kopi susu tapi rasanya tuh beda gitu. Jadi kan kadang juga ada yang mencari rasa, ada yang cari tempat gitu sih. Kalau menurut aku kalau kopi dan bisnis sebenarnya bisa disambungin, cuma balik lagi aja mereka tujuannya untuk rasa atau memang untuk tempatnya gitu, dia jual tempat atau rasa gitu sih Om, menurut aku. Apa ya untuk berani membuka atau menjalankan usaha yang mungkin belum dianggap besar, tapi bagaimana cara menjalankan? Lebih ke yakin, terus optimis, tetap terus inovasi sih, lebih terus gimana caranya buat kita nih sebagai anak muda harus tetap selalu kreatif, mencari-cari tahu nih apa ya, oh ini kenapa ini bisa tutup, apa dicari, dicoba, kita cari, oh ternyata kita nggak boleh seperti ini, kita coba yang ini, seperti itu sih Om. Jadi kayak biar lebih semangatnya aja sih harus lebih dibangun lagi, terus kreativitasnya lebih dibangun lagi, terus apalagi ya, semangat sih yang penting ya, yakin bahwa kita bisa, udah itu aja sih. Oke, bicara kendala terbesarnya apa? Kalau misalnya mau menjalankan usaha atau yang pernah dilakukan, kendala besarnya? Pesaing, terus apalagi ya, terus melihat, wah ini kok dia bisa udah sampai sini ya gitu kan. Oh ya, tapi kan harus dari situ, karena kendala-kendala itu ya kita gimana caranya juga dia mampu, berarti kita harus bisa mampu juga dong gitu sih. Jadi lebih ke yakin aja deh kita bisa gitu. Kamu ada pesan-pesan nggak kira-kira dengan teman-temanmu yang sedang juga tengah menjalankan bisnis atau mau memulai bisnis atau baru mikir tentang bikin usaha sendiri, kamu punya pesan-pesan nggak untuk kawan-kawanmu yang semacam itu? Punya sih, maksudnya kalau misalkan mau bisnis, yang penting yakinin diri kita ini siap gak untuk mental, karena
secara mental itu kalau untuk usaha ya kita harus siap jatuh bangun, terus siap juga pasti nanti di saat kita udah nyampe puncak, ya pasti kan nanti ada aja ya, semakin tinggi kita punya sesuatu itu kan pasti nanti guncangannya kan juga semakin besar gitu. Dari kecil, tengah-tengah, lama-lama besar kan itu juga cobaannya makin banyak ya. Siapin mental sih kalau menurut aku. Yakin mampu untuk konsisten. Nomor satu juga konsisten. Konsisten, mampu, yakin, coba aja gitu. Tapi ya anak muda sekarang ya harus coba sih kalau mau usaha gitu. Bagaimana bisa, kalau orang pengen tertarik dengan produkmu, bisa hubungi kemana? Ada nggak? Yang sudah bisa atau Belum sih sampai sini ya. sambung ya?